Fas Muzazin Oke, Pak. dan mentornya Pak Mujamil. Oke, selamat datang di breakout room ini dalam acara paparan rancangan aktualisasi. Perlu saya informasikan paparan waktu yang digunakan untuk paparan maksimal 7 menit. Kemudian dukungan support system atau testimoni dari mentor maksimal 5 menit dan nanti pengujian yang akan dilakukan oleh Pak Muhammad Siddiq maksimal 7 menit. Monggo langsung saja ke Pak Alfal Muzazin. Oke. Saya persilahkan untuk melakukan paparannya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Langsung saja ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alfas Muzayin. Saya merupakan CPNS penghulu ahli pertama, Angkatan Lasar yaitu 21, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital Instagram sebagai Sarana Informasi Layanan Publik dan Edukasi di KUA Kecamatan Aji Barang. Untuk latar belakang, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, ini merupakan landasan hukum atau regulasi yang menekankan tentang efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses pelayanan publik. Di era digital, masyarakat menuntut layanan yang lebih terbuka dan responsif. Sejalan dengan nilai ASN berakhlak, Instagram sebagai media digital populer berpotensi besar menjadi sarana komunikasi publik yang efektif, khususnya bagi generasi muda dan pasangan usia nikah. Namun, akun Instagram KUA di Aji Barang itu belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya optimalisasi pemanfaatan Instagram untuk mendukung penyebaran informasi layanan dan edukasi keagamaan secara luas, cepat, dan menarik. Langsung saja ke isu-isu. Dan saya mengambil 5 isu yang ada di KUA tempat saya. Kemudian saya analisis isu tersebut menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sehingga tersusunlah peringkat sebagai berikut. Isu pertama itu tentang belum optimalnya pemanfaatan media digital Instagram di KUA Kecamatan Aji Barang menempati posisi peringkat 1. Kemudian yang kedua, kurangnya edukasi prosedur dan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Aji Barang menempati peringkat 2. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya BIMWIN di KUA Kecamatan Aji Barang itu menempati posisi 4. Kemudian yang keempat, belum optimalnya digitalisasi arsip di KUA Kecamatan Aji Barang itu menempati posisi ketiga. Dan yang terakhir, belum optimalnya edukasi layanan KUA Kecamatan Aji Barang di tingkat desa itu menempati posisi kelima. Kemudian selain menganalisis dengan metode APKL, saya juga menganalisis dengan metode USG. Dan hasilnya pun sama. Yang peringkat 1 itu tentang isu belum optimalnya pemanfaatan media digital Instagram di KUA Kecamatan Aji Barang. Peringkat 2-nya itu kurangnya edukasi prosedur dan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Aji Barang. Dan ketiga itu belum optimalnya digitalisasi arsip di KUA Kecamatan Aji Barang. Dari dua analisis tersebut, maka yang perlu kiranya saya angkat dalam proses aktualisasi ini adalah tentang belum optimalnya pemanfaatan media digital Instagram di KUA Kecamatan Aji Barang. Oleh karena itu, saya mengambil judul rancangan aktualisasi tersebut itu dengan judul optimalisasi pemanfaatan media digital Instagram sebagai sarana informasi, layanan publik, dan edukasi di KUA Kecamatan Aji Barang. Kemudian untuk kriteria kesuksesan, jadi mungkin bisa dibilang sukses itu apabila ada 4 item ya, yang follower, konten, DM, dan waktu menjawab. Followernya itu dari minggu ke-1 sampai ke-4 itu bertambah ya, dari yang semula 5 mesti tambah 20 follower. Kemudian yang
Untuk kontennya juga yang semula satu menjadi 3 konten per minggu. Kemudian untuk jumlah DM-nya juga bertambah, interaksi dengan masyarakat bertambah. Kemudian untuk waktu menjawab atau responsifnya juga meningkat ya, dari yang pertama 1 jam kemudian menjadi 25 menit. Kemudian selanjutnya untuk rencana kegiatan. Saya mengambil 5 ya rencana kegiatan. Yang pertama itu tentang mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pemanfaatan media digital Instagram di KUA Kecamatan Aji Barang. Tahapan kegiatannya itu berkomunikasi secara intens dengan Kepala KUA guna menemukan solusi yang tepat dalam pemanfaatan media digital Instagram. Output atau hasilnya itu persetujuan kepala atas pemanfaatan media digital Instagram dan penunjukan admin. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi KUA yaitu untuk mendukung visi terwujudnya KUA yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, mandiri, dan berkepribadian. Kemudian kegiatan kedua, pengembangan infrastruktur dan perangkat terkait media digital Instagram. Tahapan kegiatannya itu menyediakan peralatan seperti HP, laptop, komputer, guna mendukung terrealisasikannya pemanfaatan media digital Instagram. Kemudian yang kedua, menginstal aplikasi dan software pendukung seperti Canva, CapCut, Instagram, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya untuk output dan hasil. Yang pertama itu peningkatan frekuensi dan kualitas unggahan di akun media Instagram resmi KUA Aji Barang. Yang kedua, peningkatan jumlah kunjungan dan interaksi publik pada platform Instagram resmi KUA. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, mendukung misi memantapkan pelayanan prima terkait tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi. Kemudian kegiatan yang ketiga itu strategi konten dan edukasi dalam media digital Instagram. Tahapan kegiatannya membuat flyer menggunakan Canva tentang persyaratan dokumen nikah, alur pendaftaran, dan semua informasi yang berkaitan dengan layanan yang ada di KUA Kecamatan Aji Barang. Yang kedua, membuat kalender konten bulanan berisi edukasi, keagamaan, dan informasi layanan. Untuk output dan hasil itu konsisten unggah konten sesuai jadwal yang telah ditetapkan, peningkatan jumlah followers media digital Instagram KUA secara signifikan. Untuk kontribusi terhadap visi atau misi organisasi KUA itu mendukung misi menciptakan pelayanan yang berkualitas. Kemudian kegiatan yang keempat, sosialisasi dan kolaborasi dalam mengoptimalkan media digital Instagram. Tahapan kegiatannya bekerjasama dengan kepala, penyuluh, staf, front office, guna penyebaran informasi dan edukasi media digital Instagram yang dimiliki oleh KUA Aji Barang. Untuk output atau hasil itu bertambahnya jumlah pengikut media digital Instagram KUA, kemudian konten KUA semakin sering dibagikan pengguna medsos. Dan untuk kontribusi visi misi organisasi itu mendukung visi terwujudnya masyarakat yang rukun, cerdas, dan mandiri. Untuk kegiatan terakhir yaitu adalah monitoring dan evaluasi penyampaian informasi melalui media digital Instagram. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama monitoring dan survei kepuasan dari jumlah interaksi dan pertanyaan yang masuk via Instagram. Kemudian yang kedua membuat perbaikan berdasarkan feedback dari masyarakat. Kemudian untuk output atau hasil itu tersusunnya laporan evaluasi bulanan. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi KUA itu mendukung misi menjaga kualitas pelayanan. Oke, cukup ya, Mas. Cukup dulu ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya silahkan Pak Mujamil selaku mentor untuk menyampaikan dukungan ataupun testimoni terkait rancangan aktualisasi Mas Alfas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pengurus yang saya hormati, kami dari mentor Mas Alfas Muzayyin ya dari KUA Kecamatan Aji Barang bahwa apa yang beliau angkat di permasalahan ini memang kami sangat butuhkan sekali berkaitan dengan media yang kami punya tapi belum maksimal nih. Instagram, kemudian Facebook dan juga TikTok yang ada. Memang kaitannya dengan informasi-informasi yang ke masyarakat memang belum bisa maksimal, kaitannya dengan informasi ya, pernikahan, ya, kemudian wakaf, terus kemasjidan dan lain sebagainya. Mungkin dalam penyajian kami belum bisa maksimal, karena akhirnya masyarakat ya mungkin belum bisa mengakses ya. Kurangnya apa ya publikasi ya kami dari ini, sehingga nanti mudah-mudahan ini nanti dengan apa yang diangkat oleh beliau Mas Muzayyin bisa di KUA Kecamatan Aji Barang sendiri nanti bisa
apa ya, dikenal oleh masyarakat yang luas, akhirnya khususnya di Kecamatan Aji Barang. Ya, sementara memang yang kita layani masih sebatas yang peringkahan itu saja. Kadang-kadang karena kurangnya informasi kepada masyarakat atau mungkin kurang menarik yang masyarakat apa ya untuk membuka Facebook ataupun TikToknya, mungkin akhirnya ya belum belum informasi belum bisa sampai kepada masyarakat bawah. Nah, kurangnya itu. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Mas saya ini, mudah-mudahan nanti ke depan di Aji Barang sendiri bisa masyarakat sudah bisa menggunakan informasi digital yang kami punya, baik Instagram, kemudian Facebook, dan juga TikTok nih. Ya, sementara memang belum bisa merambah ke masyarakat bawah, dan masyarakat bawah pun tadi saya sampaikan masih kurang berminat ya. Mungkin dari penyajian kami yang hanya mungkin yang kurang menarik, mungkin seperti itu. Nanti mudah-mudahan ini nanti Mas Zain ini dengan penelitian ini bisa nanti mengangkat pada di KUA Cibarang sendiri, masyarakat lebih apa ya antusias untuk menggali informasi yang ada di KUA sendiri. Jadi nanti masyarakat tahu apa sebenarnya KUA itu sendiri melayani apa saja begitu. Macam itu. Ya, ini mudah-mudahan itu, dan kami support memang kepada Mas Zain untuk penelitian ini supaya nanti ke depan memberikan edukasi ke masyarakat berkaitan dengan pelayanan ada yang ada di KUA Kecamatan Cibarang itu sendiri, itu bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi nanti apa ya, KUA itu bisa masyarakat sudah bisa tahu. Kalau sementara yang namanya KUA ya urusannya nikah begitu. Itu saja masih untuk informasi pakai digital ini memang belum belum maksimal. Oke, terima kasih Itu Pak Pak. ya. Yeah. Oke, langsung saja kepada Pak Muhammad Didik selaku penguji untuk melakukan pengujian terhadap rancangan aktualisasi Mas Alfaz Mujazin. Terima kasih. Makasih yang tadi. Makasih Kiai Jain dan Mas Alfauz ya Muzayyin, ya, Pak Mentor yang sudah memberikan semacam testimoni. Nah, saya ingin ini bertanya ke Mas Alfauz Muzayyin ini terkait dengan akun resmi Instagram KUA Aji Barang sudah ada belum? Sudah ada Pak, cuma ya belum apa namanya, belum update gitu loh. Mati mungkin ya, mati suri gitu seperti itu. Followernya sudah berapa? 100 apa mungkin ya? Apa 50 Followernya ya? sudah berapa? Bentar saya cek dulu. 50-an kan saya Pak. Nah, kalau betul 100-an. Itu namanya KUA Aji Barang gitu ya. Nggih. Nah, ini yang harusnya di dasar pemikiran ini juga dijelaskan oleh Mas Alfauz Musayin nih, bahwa Instagram di Aji Barang ini KUA Aji Barang ada followernya sekian, sehingga ketika proyek ini berlangsung ditargetkan dalam sekian minggu akan tambah sekian follower. Itu lebih jelas. Lebih jelas targetnya ya. Jadi, dan ini kalau di minggu pertama kan penambahannya 5 gitu ya. Ini kelipatan, berlaku kelipatan apa memang setiap ini minggu pertama kan 5 follower. Minggu kedua itu 5 sehingga menjadi 10 follower, apa tambah 10? Kalau target sih kalau bisa itu kelipatan, Pak. Tambah 10 gitu. Jadi 5 gitu. Ya. 5, kalau minggu depannya 5 lagi jadi 10, minggu depannya 5 lagi jadi 15. Iya, harapannya seperti itu, Atau Pak. 5 minggu depan tambah 10 jadi 15, minggu depan tambah 15 jadi 30. Tuh. Kelipatan berarti, Pak. 5 jadi. Oke, ya udah. Jadi ini penting karena apa? Jadi jumlah followers itu
itu kan menunjukkan bahwa kita populer, Nggih. kita sering ditonton, atau kita dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, di sini kriteria kesuksesan sampean ini kan tidak menjelaskan konten seperti apa yang akan diunggah kan. Ini tambahannya juga sama. Minggu pertama 1 konten, minggu kedua 2 konten, minggu ketiga 3 konten, minggu keempat 5 konten. Ini kan sampai tidak menjelaskan kontennya mau seperti apa. Jadi kontennya itu mau seperti apa juga. Sesungguhnya kalau bicara Instagram, media sosial semua ya, baik TikTok, Instagram maupun Facebook, itu sesungguhnya harus dijelaskan. Proyeksi ke depan itu sampai harus menjelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana upload, unggah konten itu bisa langsung dibaca banyak orang. Nah, ini perlu sampean juga belajar. Jadi belajar di kapan waktu-waktu itu orang itu melihat konten kita. Nah, biasanya waktu mau berangkat kerja sama waktu pulang kerja biasanya itu. Jadi pagi itu antara jam 6 sampai jam 8 itu rame orang lihat media sosial. Kemudian nanti antara jam 3 sampai jam 6 lah. Itu juga rame. Nah, jadi waktu unggah itu tidak hanya jadwal hariannya, tetapi jadwal jamnya. Nah, sampai perlu baca-baca lagi tuh terkait dengan media sosial, kapan waktu unggah yang paling tepat. Nah, kemudian saya pengen nanti dijelaskan konten yang kayak apa, model yang kayak apa yang ingin sampean berikan untuk layanan ini bisa dilihat apa layanan yang diberikan KUA Aji Barang ini bisa direspon oleh mereka. Karena orang sekali melihat konten itu tidak menarik, atau konten itu tidak terkait dengan kepentingan dia, maka juga tidak akan ditonton. Jadi saya hanya ingin tanya itu aja. Jadi waktu unggah itu dipastikan tidak hanya harinya, tetapi juga jamnya. Kemudian konten apa saja yang akan diunggah oleh sampean. Dan berarti ini kalau saya buat total ini penambahan follower sampean itu hanya akan ada 10, 15, berarti 25, 30, hanya 50 dalam 1 bulan. Wah itu kurang itu. Kalau untuk media sosial pemerintah itu kurang. Ditingkatkan lagi nanti. Coba jelasin dulu tentang kontennya ya. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktu. Ya, silakan. Kami coba Jayan menjawab ini ya. teman ya. Untuk yang pertama tentu saja kontennya itu tentang flyer Pak, flyer kekinian lah. Ya, menggunakan Canva itu. Karena memang waktunya yang cuma 1 bulan ya untuk mengejar itu paling ya untuk awalan flyer dan jangka panjangnya kemungkinan kalau bisa ya ke konten-konten visual seperti video gitu, video pendek-pendek gitu Pak. Jangka kepanjangnya loh, ke depannya seperti itu. Ya mengenai tentang prosedur nikah, tentang dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan, terus mengenai informasi wakaf itu seperti apa, seperti haji juga ya, sedikit-sedikit seperti itu Pak. Oke. Usul aja saran untuk sampean ya ke depan. Jadi konten itu jangan berpaku pada player. Dan jangan bayangkan kemudian membuat visual itu susah. Kayak semisal kalau ada beberapa orang yang nikah di KUA semisal, itu cukup sampean foto atau sampean video, sampean unggah, nah, itu juga sudah menarik sesungguhnya. Atau sesekali beberapa kejadian nikah di rumah, kemudian ada akad nikah di masjid, kemudian ada sesuatu yang menarik ketika kejadian nikah, itu juga penting. Dan sampaikan kepada teman-teman kalau ada konten yang bagus nikah, tentang acara-acara di masjid, kemudian tentang maulid sekarang, semisal mendekati maulid,
itu tidak harus selalu player yang kaku begitu. Siap. Jadi dan membuat itu kan sekarang udah gampang. Jadi kalau Canva terlalu susah, sekarang tadi sampai udah bicara tentang CapCut ya, Capcut itu sampai juga gampang kan, tinggal masukin gambar aja, plung plung plung, enggak. Yang penting selama internet sampean ada, itu aman dah, enggak ada masalah. Dan bahwa Instagram itu fungsinya diikuti oleh banyak orang itu, yang pertama mendidik ya, yang kedua memberikan banyak informasi yang orang tidak tahu. Sesungguhnya apa sih yang dilakukan Pak Alfaus Muzayyin sebagai ASN Kemenak di KUA Cibarang itu? Apakah hanya berangkat, nongkrong di sana, pulang, berangkat, nongkrong di sana, pulang? Atau ada hal-hal yang positif yang dilakukan sehingga kerja-kerja kita itu dilihat? Hadus binihmah. Jadi kita memamerkan apa yang telah kita kerjakan, kita memamerkan apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita memamerkan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan kita. Jadi apa legacy yang ditinggalkan oleh pimpinan kita, legacy yang diberikan oleh pimpinan kita, itu wajib orang-orang di sekitar kita itu tahu. Dan ya sebagai implementasi nilai-nilai ASN ini, ya ini sudah mewakili ya. Jadi di sana tadi ada kolaborasi, ada inovasi, kemudian ya banyak hal yang dilakukan, dan terima kasih. Mudah-mudahan target ke depan lebih dari ekspektasi sampean hari ini. Jadi kerjakan sesuatu melebihi ekspektasi yang sampean harapkan hari ini. Dan mudah-mudahan followernya tidak hanya 50 lah. Dalam satu bulan naik 70 sampai 100 lah. Ya, semoga saja. Kalau enggak, ya beriklan. Kan ada beriklan. Sponsor menggunakan bayar sebentar, bayar sedikit lah. Modal sedikit untuk mempublikasikan, mempopulerkan media sosial kita. Gitu ya, Mas Alfaus Muzayyin. Sukses ya selalu untuk sampean. Oke, terima kasih Pak Penguji, Pak Sidik. Oke, luar biasa. Kemudian juga Mas Alfas dan Pak Mujamil. Saya ucapkan selamat dan barokah. Semoga berimpact yang bagus. Terima kasih. Oke ya. Dan saya mohon dengan hormat Mas Alfas dan Pak Mentor Mujamil untuk bisa keluar dari breakout room ini. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja menuju Mas Alfres